Pasca terjaringnya 4 oknum pejabat imigrasi Cilacap yang terkena OTT bikin malu warga Cilacap. Inilah berita seputar Cilacap yang dilansir dari koran harian Banyumas Express Jawa Post Group, koran yang memiliki moto, "Selalu ada yang baru." Selanjutnya inilah informasinya. Pasca tertangkapnya 4 oknum pejabat imigrasi kelas 2 Cilacap di salah satu restoran di Kebumen, Jumat, tanggal 14 April tahun 2017 bulan lalu, bikin malu berbagai kalangan di Cilacap. Pasalnya, meski instansi pemerintah tersebut merupakan instansi vertikal, namun apa yang dilakukan keempat oknum tersebut memperkeruh iklim pelayanan di Cilacap yang selama ini dinilai cukup baik. Mereka rata-rata meminta ketegasan aparat dan tim saber pungli untuk mengusut tuntas yang terlibat dan pelaku pungli segera diadili setransparan mungkin. Warga Cilacap yang dimintai tanggapan oleh Banyumas Express pada Senin, tanggal 17 April tahun 2017 bulan lalu, mereka dari kalangan LSM, dosen, pengajar, netizen, aktivis anti korupsi dan anggota DPRD Cilacap. Ketua LSM Forum Rakyat Bersatu, FRB, Mustangin Mulyana mengatakan, penegakan hukum harus terus digalakkan. Terlebih terkait pelayanan publik di mana kondisi perekonomian masyarakat sedang sangat sulit saat ini. Untuk itu, segala bentuk dan jenis pungli harus dihapuskan karena hal ini akan membantu masyarakat meringankan biaya terkait keimigrasian, ucapnya. Mustangin menyadari bahwa ini pukulan, namun tidak perlu ditutup-tutupi dan praduga tidak bersalah juga harus dikedepankan, karena tindakan pungli juga disebabkan ada kebutuhan. Kadang masyarakat yang mengurus dokumen keimigrasian sering mencari jalan pintas hingga melakukan suap, imbuhnya. Dengan demikian perlu dipertegas dan dipermudah birokrasi agar pungli tidak terulang serta terus ditingkatkan pelayanannya. Gasimin, seorang guru di SMA N1 Kroya menambahkan, selaku pendidik dia sangat prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap di Cilacap tak akan ada lagi terjadi hal yang demikian. Kejadian tersebut mestinya menjadi renungan dan pelajaran untuk kita sebagai aparatur negara untuk membuang jauh-jauh perilaku-perilaku koruptif. Dan mestinya sebagai aparatur negara kita harus senantiasa berperilaku disiplin, jujur, dan amanah, terangnya. Sementara dosen Institut Agama Islam Imam Ghazali IAIG, Kesugihan, Cilacap, Priyo Anggoro berkomentar, pasca operasi tangkap tangan OTT terhadap 4 pejabat imigrasi Cilacap merupakan lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap instansi imigrasi. Bagaimana tidak? Sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan reformasi birokrasi. Salah satunya pembentukan tim saber pungli untuk memberantas praktik pungli. Katanya, dia menilai keberadaan pedagang dari China yang melakukan bisnis di Indonesia memang tidak memenuhi syarat memiliki visa kunjungan bisnis, tapi dimanfaatkan untuk memeras dan mencari keuntungan pribadi, imbuhnya. Maka dari itu wajah birokrasi seperti ini harus ditelusuri. Sebab, bisa jadi ada aktor intelektual yang tetap menerima jatah upeti dari sikap para pejabat tingkat kepala seksi di imigrasi Cilacap. Saya mengutuk keras upaya pungli yang masih berjalan di instansi mana pun karena pungli adalah karakter bodoh yang akan menghancurkan bangsa layaknya korupsi. Lanjut aktivis Posko Perjuangan Rakyat Pospera, Jawa Tengah ini, Sukono WSPD. Netizen yang juga koordinator jaringan informasi publik Cilacap menyatakan perbuatan 4 oknum pejabat imigrasi Cilacap layak diberi tindakan tegas. Baik ditindak sesuai ketentuan Permenkumham nomor 20 tahun 2010. Dalam permen tersebut, Pasal 9 disebutkan bahwa Butir D menyatakan pejabat tidak boleh melakukan perbuatan KKN dan Butir E disebutkan pejabat tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara. Butir F menegaskan pejabat tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi.
golongan, pihak lain dengan secara langsung maupun tidak langsung, merugikan masyarakat, bangsa dan negara, bebernya. Ditanya ancaman hukumannya, Sukono menyebut ada di pasal 28 di mana ancaman terberat adalah pemecatan dari keanggotaan PNS. Juga ada di Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang saber pungli. Sebagai warga masyarakat, saya mendukung penuh Satgas Saber Pungli untuk melakukan tindakan tegas dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Walaupun secara struktural tidak berada di bawah Kabupaten Cilacap, namun tetap memberi citra yang negatif mengingat isu korupsi yang sedang santer dibicarakan di Cilacap, urainya. Dia berharap, di Treskrimsus Polda Jateng yang menggelar OTT transparan dalam melakukan penyidikan atas kasus ini guna memberikan efek jera pada pelaku. Terpisah, anggota DPRD Cilacap dari PKB, A. Muslihin mengungkapkan keprihatinan dan penyesalannya atas kasus tersebut. Mudah-mudahan pejabat dan instansi lain baik vertikal maupun instansi daerah yang ada di Cilacap dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut untuk sekali-kali tidak mengotori diri instansi dan nama baik Kabupaten Cilacap dengan melakukan perbuatan tidak terpuji itu, katanya. Pamungkas, Teguh Sudrajat warga Cilacap Utara dari LSM LPPNRI mengatakan ini adalah hal yang memalukan dan sudah terlalu berani mengambil risiko. Kan sudah digembar-gemborkan bahwa di Cilacap sudah terbentuk Satgas Saber Pungli. Seharusnya tidak semestinya pejabat imigrasi Cilacap melakukan demikian, katanya, seraya menyatakan hal itu menyangkut citra dinas-dinas lain yang akan disorot KPK, katanya. Apalagi, katanya, dalam waktu dekat akan ada proyek Aramco Saudi Arabia dengan investasi 87 triliun rupiah. Tentu akan berdampak pada kepercayaan para investor di Cilacap. LPPNRI akan selalu mengawasi kegiatan dinas-dinas yang lain dari nama baik Cilacap agar kondusif dan terhindar dari tindakan korupsi dan pungutan liar atau pungli. Demikian informasi seputar berita Cilacap yang bersumber dari koran harian Banyumas Express. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi saudara. Sekian terima kasih.